Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang, teman-teman. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat dengan saya Rini Setiawati pada mata kuliah Deteksi Dini Perkembangan Anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini gangguan perkembangan belajar khas pada anak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik ya, subtopik bahasan, yaitu yang pertama adalah gangguan membaca khas atau disleksia. Nanti akan banyak kita bahas ya pada pertemuan kali ini tentang faktor yang mempengaruhi, kemudian gejalanya, ciri atau ciri-cirinya, kemudian bagaimana penanganan umum pada anak disleksia. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang apa itu gangguan berhitung. Dan selanjutnya kita juga akan sedikit membahas tentang gangguan belajar campuran. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, marilah kita membahas topik bahasan yang pertama ya teman-teman, tentang gangguan membaca khas atau biasa kita sebut sebagai disleksia. Nah, gangguan membaca khas atau disleksia ini biasanya didahului dengan gangguan bicara atau komunikasi. Jadi ada gangguan bicara yang nampak pertama kali pada anak yang memiliki gangguan disleksia ini. Nah, defisit dalam memahami bacaan ini dapat terdiri dari 2 ya teman-teman. Tidak mampu menyebut kembali isi bacaan dan tidak mampu menarik kesimpulan hal yang dibaca. Nah, disleksia ini atau gangguan membaca khas ini biasanya timbul pada usia sekolah. Nah, pada kata atau bagian yang dibaca anak ini ada beberapa yang hilang. Kata atau bagian, nah yang hilang. Jadi misalkan ya, minum itu dibaca emnum. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian anak-anak yang membaca khas ini juga dapat nampak anak yang lambat membaca. Jadi biasanya usia kelas 1, 2 itu sudah bisa membaca. Nah, ini anak-anak ini belum bisa membaca. Nah, kalau pada anak disleksia ini. Kemudian ada juga yang anak disleksia ini yang kata atau hurufnya itu terbalik. Nah, seperti apa gejalanya secara detail nanti kita akan bahas lebih jelas ya tentang gejala-gejala pada anak disleksia. Nah, sebelum kita membahas tentang gejala disleksia, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disleksia. Nah, faktor yang mempengaruhi disleksia ini ada 2 secara umum. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah neurologi. Nah, untuk faktor yang pertama adalah genetik ini, fungsi anak yang mengalami disleksia ini, disebabkan, sebagian besar disebabkan karena potensi resiko gangguan disleksia ini berkisar antara 30-50% itu terjadi pada anak-anak yang memiliki gangguan disleksia juga. Nah, penelitian ini dibuktikan oleh Pennington dan Lev pada tahun 2001. Nah, jadi dua ahli ini menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami disleksia ini juga terjadi memiliki orang tua yang mengalami disleksia juga. Jadi resikonya pada anak yang dari orang tua yang disleksia ini adalah 30-50%. Nah, sebuah studi fokus pada dasar genetik anak disleksia. Ini ada beberapa anak yang lahir dari salah satu orang tua yang mengalami disleksia, maka secara genetik akan mempunyai resiko memiliki gangguan disleksia juga. Nah, penelitian Pennington dan Lev ini juga didukung oleh Hulme dan Snowling tahun 2005, di mana orang yang mengalami disleksia itu anaknya akan memiliki kemungkinan besar mengalami disleksia juga. Nah, secara genetik pada anak laki-laki yang mengalami disleksia ini memiliki kecenderungan kuat karena orang tua atau saudara kandungnya itu juga mengalami disleksia. Ini penelitian dari Reid 2009. Kemudian 70% sampai 80% itu lebih kuat diturunkan dari genetik ayah dan 50 sampai 60% itu diturunkan oleh genetik dari ibu. Jadi, genetik dari ayah yang memiliki disleksia itu dapat menurunkan potensi resiko anak mengalami disleksia itu lebih tinggi daripada genetik dari ibunya. Seperti itu.
Kemudian menurut Peterson dan juga Pennington tahun 2012, perbandingan penderita disleksia pada laki-laki ini lebih banyak daripada penderita perempuan, yaitu perbandingannya cukup jauh ya, yaitu 6:1. Jadi kalau misalkan kita temui ada 6 laki-laki dan juga 6 perempuan, itu yang proporsi lebih besarnya itu yang laki-laki 6 semuanya, kemudian yang perempuan itu 1 di antara 6 perempuan itu tadi. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah neurologi. Nah, individu yang menderita kerusakan pada daerah di otak sebelah kiri, yaitu otak yang berkaitan dengan bahasa, teman-teman sudah pelajari ya di mata kuliah bioneuropsikologi bahwa otak dibagi menjadi fungsi-fungsinya. Otak memiliki bagian-bagian yang sensitif terhadap fungsi-fungsinya. Nah, otak bagian kiri, yaitu yang kita kenal sebagai area Broca dan area Wernicke, ini orang yang mengalami kerusakan pada bagian area tersebut ini memiliki disfungsi bahasa atau afasia. Nah, afasia ini disebabkan karena kerusakan pada daerah otak, yaitu area Broca dan area Wernicke. Nah, pada area Broca ini yaitu orang yang mengalami kerusakan di bagian otak sebelah kiri yang terkait dengan bahasa pada individu. Nah, sedangkan pada area Wernicke ini disebut sebagai afasia reseptif, di mana orang tersebut dapat berbicara dengan lancar tetapi memiliki pemahaman yang salah terhadap apa yang didengar atau yang dibaca. Jadi apa yang dia dengar itu pemahamannya akan berbeda dengan arti dari sesungguhnya suara atau pemahaman bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi dia bisa berbicara dengan lancar tapi pemahamannya itu defisit seperti itu. Itu yang disebut kerusakan pada area Wernicke atau yang disebut sebagai afasia reseptif. Nah, kita akan sedikit melihat skema teori hipotesis defisit ya. Di sini defisit cerebral. Jadi defisit pada bagian otak ya, sebelah kiri. Ini dapat dibedakan menjadi defisit motorik yang disebut sebagai kesulitan individu dalam menulis, kemudian defisit kemampuan artikulasi atau yang disebut sebagai defisit fonologi, dan juga kesulitan yang biasa disebut sebagai defisit membaca atau kesulitan membaca. Jadi orang yang mengalami defisit kemampuan artikulasi ini dapat mengalami defisit membaca, tapi juga bisa mengalami kesulitan menulis dan juga mengalami kesulitan mengeja. Kemudian ada lagi defisit belajar. Defisit belajar ini biasa disebut mengalami defisit otomatisasi, di mana orang yang defisit otomatisasi ini dapat mengalami kesulitan mengeja, kesulitan membaca, dan kesulitan menulis. Jadi teman-teman bisa bedakan ya antara orang yang mengalami defisit motorik itu biasanya dia mengalami hanya defisit menulis. Sedangkan defisit artikulasi dia akan mengalami defisit fonologi yang dapat menyebabkan efeknya defisit menulis, defisit membaca, defisit atau kesulitan untuk mengeja. Sedangkan untuk defisit belajar, selain dia dapat mengalami kesulitan menulis, kesulitan membaca, dia juga mengalami kesulitan mengeja. Begitu. Nah, tadi sempat kita bahas tentang afasia ya. Afasia ini adalah gangguan atau disfungsi bahasa. Nah, ini letaknya ada pada area Broca dan juga area Wernicke. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, area Broca itu adalah area yang ditunjukkan pada gambar biru toska. Sedangkan area Wernicke itu ditunjukkan pada daerah yang warnanya orange. Nah, seperti itu. Tuh. Kemudian teman-teman kan bisa lihat ya, atau sudah pernah mempelajari bahwa fungsi otak pada dasarnya itu terbagi menjadi otak belahan kanan dan otak belahan kiri. Teman-teman pernah mempelajari bahwa otak kiri itu adalah otak yang sensitif dalam fungsi bahasa,
angka, analisa, logika, urutan, hitungan detail, dan berfungsi dalam ingatan jangka pendek. Sedangkan pada otak belahan kanan itu lebih kepada untuk fungsi kreativitas konseptual, seni atau musik atau sesuatu yang berbau dengan art, kemudian gambar atau warna, kemudian dimensi, emosi, imajinasi, melamun, dan ingatan jangka pendek. Ingatan jangka panjang. Oleh karena itu, sebagian besar anak-anak yang mengalami disleksia karena dia mengalami gangguan atau afasia di bagian belahan otak kiri, biasanya dia cenderung mengandalkan kemampuan atau fungsi-fungsi yang bisa dilakukan pada otak kanan. Nah, ini bisa terlihat dari kita bisa memanfaatkan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh anak disleksia. Biasanya dia lebih kreatif, kemudian lebih unggul dalam bidang art atau musik, seni, kemudian menggambar, melukis. Makanya sebagian besar orang yang disleksia itu bisa pinter dalam menghafal, kemudian pinter dalam seni, kemudian melukis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kelebihan tentang anak disleksia lebih jauh ya. Anak dengan disleksia itu lebih banyak menggunakan otak kanan sebagai cara untuk keluar dari permasalahan. Nah, sehingga anak dengan disleksia ini kadang terlihat memiliki kemampuan lebih dalam bidang imajinasi atau abstraksi. Makanya sebagian besar potensinya mereka lebih kepada melukis, menggambar, bermain Lego, atau hafalan yang diperoleh dari auditori, bukan hafalan yang diperoleh dari membaca atau dari hal-hal visual ya, tetapi hafalan yang dia peroleh dari mendengar. Nah, seperti itu. Kemudian disleksia. Ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu disleksia. Disleksia ini merupakan kesulitan belajar yang spesifik yang berasal dari neurobiologi. Tadi kita sempat bahas ya, bahwa ada faktor neurologi dan juga faktor genetik yang berperan dalam anak mengalami disleksia. Nah, ini merupakan karakteristik dari kesulitan terhadap ketepatan atau kelancaran merekognisi kata, serta ketidakmampuan dalam mengeja maupun kemampuan memilah kata. Jadi, anak yang mengalami disleksia ini tidak mampu dalam mengeja maupun dalam memilah kata. Mengeja, membaca, kemudian ada juga yang kesulitan menulis. Nah, seperti itu. Nah, menurut The International Dyslexia Association mendefinisikan bahwa disleksia ini sebagai kesulitan belajar spesifik yang berasal dari faktor neurologis. Jadi ada faktor neurologi yang sangat berperan pada anak yang mengalami disleksia ini, yaitu kerusakan otak. Nah, hal ini ditandai dengan kesulitan mengenali kata dan atau kemampuan merekognisi kata dengan lancar dan kemampuan mengeja serta kemampuan membedakan huruf dan kata yang buruk. Jadi anak disleksia ini kesulitan dalam mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf. Nah, seperti itu. Itu ciri khas dari disleksia. Nah, anak dengan gangguan disleksia ini biasanya mempunyai masalah yang secara umum terlihat mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Jadi membaca, menulis, dan mengeja. Jadi kalau sebelum kita membaca itu kan mengeja dulu ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini anak-anak mengalami kesulitan mengeja apalagi membaca. Dan juga ada kaitannya dengan kesulitan dalam motorik yaitu menulis karena dia susah membaca atau menulis mengeja sehingga dia kesulitan untuk menuliskan huruf tersebut. Nah, karena ada kaitannya dengan motorik juga. Nah, gangguan ketidakmampuan membaca ini biasanya mulai terlihat pada tahun pertama anak sekolah, yaitu anak-anak prasekolah, misalkan pada anak usia TKA, TKB. Nah, biasanya anak-anak TKA, TKB ini sesuai kurikulum yang sekarang ya, ini sudah dikenalkan dengan mengenal huruf. Kemudian membaca satu suku kata seperti KA dibaca K, CA dibaca ca, kaca. Nah, seperti itu biasanya anak-anak TK, TKB itu sudah mulai membaca seperti itu. TKA, TKB. Nah, ini biasanya anak-anak yang menderita disleksia mulai muncul dapat terdeteksi pada anak-anak demikian.
Menurut Saywich memprediksi penderita disleksia ini mencapai 5% sampai 17% terjadi pada anak-anak usia sekolah. Jadi munculnya memang pada usia-usia mereka dikenalkan kata dan juga dikenalkan untuk membaca. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala yang umumnya dulu. Gejala umum dari disleksia. Gejala umum pada disleksia ini nampak pada anak peserta didik yang ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria minimal atau batas tuntas secara biasanya kalau guru itu menyebutnya sebagai batas minimal tuntas. Nah, biasanya ditunjukkan prestasi belajar yang rendah karena disebabkan dia tidak bisa mengeja ataukah membaca dan juga menulis. Nah, biasanya nilainya akan cenderung rendah. Kemudian anak disleksia ini menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan prestasi belajar yang menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Jadi ada jarak antara ekspektasi dengan prestasi yang ditunjukkan. Harapan dengan real keadaan yang prestasi yang ditunjukkan, yang dicapai. Kemudian prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan kapasitas inteligensinya. Jadi kalau dites inteligensi IQ-nya normal. Tetapi prestasi belajarnya itu tidak sesuai, tidak mengikuti kenormalan dari inteligensinya, kenormalan. Maksudnya adalah prestasinya itu tidak sesuai dengan kemampuan inteligensinya. Nah, hal ini dikarenakan inteligensinya yang rendah. Saya ralat ya. Jadi prestasi belajar yang dicapai pada anak disleksia ini tidak sesuai dengan kapasitas inteligensinya. Maksudnya adalah kapasitas normal inteligensi yang seharusnya dia miliki. Karena tidak disebabkan oleh inteligensinya yang rendah. Jadi benar ya. Maaf tadi agak ribet. Jadi anak yang disleksia ini pada dasarnya bukan karena dia inteligensinya rendah, tetapi karena kesulitan dalam mengeja atau membaca. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang nampak pada anak disleksia ini. Nah, anak yang disleksia ini, ciri-ciri lainnya adalah sering mengucapkan kata atau kalimat yang terbalik SPOK-nya, seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya contohnya, minum dibaca nimun. Saya mau makan, jadi saya makan mau. Nah, biasanya ini muncul pada anak usia 4-7 tahun. Jadi dia sering kebalik-balik dalam menyusun kata, menyusun kalimat yang terdiri dari kata. Kemudian kesulitan memahami terjadinya peristiwa. Misalkan tadi dikatakan kemarin atau dulu. Jadi kebalik-balik antara waktu yang menunjukkan suatu kejadian. Misalkan tadi pagi adik bangun tidur ngompol. Nah, kan tadi pagi dia ceritanya kemarin adik siang ngompol. Nah, seperti itu. Jadi konteks pemahaman dia tentang waktu itu mengalami disorientasi waktu ya. Kemudian sering terbalik saat memakai sepatu atau sandal. Atau kesulitan mengikat sepatu. Karena di sini memakai sepatu dan juga mengikatkan sepatu itu kan ada kaitannya dengan memori juga ya teman-teman ya. Kemudian memori ya. Kemudian working memory juga. Nah, makanya anak-anak yang mengalami disleksia ini kesulitan untuk mengikat sepatu dan kebalik-balik dalam menggunakan sandal. Ciri-ciri lain yang nampak pada anak disleksia itu yaitu sering terbalik saat memakai sepatu dan sandal. Tadi sudah ya. Kemudian kesulitan dalam motorik halus atau sulit pegang alat tulis. Nah, biasanya anak disleksia ini juga kesulitan dalam hal
perkembangan motoriknya. Jadi mengalami gangguan pada perkembangan motorik halusnya, yaitu pegang alat tulisnya. Apalagi kemudian mengalami kesulitan juga untuk menulis. Nah, seperti itu. Ciri-ciri lain yang nampak juga pada anak yang disleksia ini adalah kesulitan untuk melakukan tugas dengan instruksi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi sulit untuk memahami instruksi yang beruntun. Misalkan, Dek, ambilkan pensil di meja, terus ditaruh di atas kasur. Nah, seperti itu. Jadi ini agak sulit anak-anak yang mengalami disleksia seperti itu. Kemudian lebih banyak mengandalkan kemampuan imajinasi atau abstraksi. Jadi dia suka mengandalkan kemampuan imajinasi dan abstraksi untuk memecahkan masalah atau untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bermain. Contohnya dia main Lego, melukis, dan lain sebagainya. Kadang mempunyai ingatan yang bagus saat mendengar cerita. Jadi, anak yang disleksia ini karena dia mengandalkan kemampuan otak sebelah kanannya, dia akan cenderung lebih mudah atau lebih mudah menyimpan memori ingatan dalam memori jangka panjangnya. Seperti mendengar cerita, kemudian hafalan-hafalan. Nah, itu dia lebih unggul dibandingkan anak-anak yang lain. Ciri-ciri yang lainnya juga nampak pada kesulitan anak untuk membedakan arah kanan dan kiri. Nah, gejala ini tidak akan hilang sampai dewasa meskipun sudah bisa membedakan. Jadi biasanya dia kebalik-balik antara kanan dan kiri. Kemudian mind mapping yang buruk. Jadi sulit menghafal arah jalan. Jadi dia kalau misalkan disuruh berangkat ke sekolah sendiri arah jalannya, nah itu dia agak kebingungan, makanya sering didampingi supaya tidak tersesat. Kemudian kesulitan menghafal nama orang, teman-teman, atau nama jalan, kadang-kadang sampai dewasa. Karena ini membutuhkan kemampuan pemahaman individu terkait dengan orang ya. Jadi orang, tempat itu dia mengalami kekurangan. Kemudian sulit mengatur jadwal yang padat. Jadi manajemen waktunya itu agak susah. Kadang gejala ini muncul sampai dewasa. Seperti itu. Nah, gangguan penyerta pada anak disleksia ini biasanya merupakan komorbid atau gangguan penyerta itu komorbid dari gangguan disleksia pada anak-anak dan prasekolah itu terlihat yaitu pada anak-anak yang mengalami ADHD. Biasanya nampak pada usia 3-5 tahun dan akan hilang setelah muncul karakteristik disleksianya. Jadi awalnya anak ini terdeteksi ADHD. Kemudian setelah ADHD dia akan muncul gejala-gejala yang menunjukkan kesulitan dalam membaca khas seperti disleksia. Nah, biasanya ada gangguan penyertanya. Biasanya anak-anak sebagian besar yang mengalami disleksia adalah dulunya juga mengalami ADHD. Kebiasaannya, ini paling sering muncul ya, anak-anak yang mengalami disleksia ini juga menunjukkan gejala yang gangguan pada bicara atau gangguan speech delay, keterlambatan bicara. Ini biasanya muncul pada usia anak 2-4 tahun. Jadi anak yang disleksia awalnya memang sebagian besar mengalami keterlambatan bicara. Kedua komorbid ini bisa muncul pada salah satu atau dapat muncul keduanya pada anak yang disleksia. Jadi ada yang muncul salah satu atau ada yang muncul dua-duanya. Disleksia speech delay awal sebelum disleksia, speech delay, kemudian ADHD seperti itu. Makanya perlu diwaspadai, dilakukan monitoring observasi lebih menyeluruh terhadap anak yang mengalami dideteksi ADHD maupun speech delay. Nah, gejala disleksia pada anak usia sekolah. Nah, disleksia ini merupakan keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam membaca atau menulis. Ini bukan masalah yang dialami anak karena dia kesulitan melihat ya, ataupun mendengar, tetapi ketidakmampuan pada syaraf otaknya dalam mengolah, memproses informasi terhadap bacaan atau tulisan. Nah, biasanya
disleksia pada anak usia sekolah ini terdeteksi pada anak-anak mulai sekolah. Sekolah dalam hal ini adalah sekolah dasar, bukan prasekolah ya. Kalau prasekolah itu kan TK. Kalau sekolah dasar itu ya sekolah, usia sekolah, yaitu 6 tahun, mulai 6 tahun sampai 7 tahun. Kemudian ciri-ciri disleksia dalam membaca. Kita akan membedakan ciri-ciri anak yang disleksia membaca, kemudian menulis dan juga menulis. Untuk ciri-ciri anak disleksia dalam membaca, yang pertama adalah ketidakmampuan dalam menghafalkan huruf atau mengurutkan huruf atau abjad. Jadi dia tidak mampu menghafalkan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu susah. Seperti itu. Kemudian kesalahan dalam mengucapkan atau sering terbalik antara B, D, P, Q yang hampir mirip. Biasanya huruf-huruf yang hampir mirip. B, D, P, Q, M, W, N, U, M, N. Nah, itu hampir mirip kan? B, D dan M, W, N, U, M, N. Nah, itu. Nah, ini orang tua yang ketika mengajari anak untuk pengenalan bahasa perlu waspada. Tapi memang tidak serta-merta anak yang sulit membedakan B dan D itu disleksia ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Karena harus dilakukan monitoring lebih jauh. Jadi kalau misalkan kita temui anak nggak bisa B dan D, bedakan B dan D, oh dia disleksia, hati-hati. Karena pada dasarnya secara individual pengalaman saya, anak saya dua-duanya, anak pertama dan kedua, Ica sama Iva itu susah menghafalkan antara B dan D karena sering terbalik. Nah, ada cerita lucu nih. Saya sampai gemesnya sama si Ica itu susah membedakan antara B dan D. Saya cuman kasih tahu aja, B itu perutnya di depan, kalau D perutnya di belakang. Nah, yang kecil nomor 2 bilang, Bu, yang namanya perut itu di depan, Bu. Yang kalau perut di belakang itu bukan perut, tapi pantat. Nah, seperti itu. Ya, susah juga ini kalau ketemu anak yang kritis ya. Ya, kemudian saya ganti ucapannya. B dan D. B itu perutnya di kanan, D itu perutnya di kiri. Nah, alhamdulillah setelah dengan kata-kata seperti itu, analogi seperti itu, si Ica bisa membedakan. Nah, beda lagi sama kalau kita lihat anak disleksia. Biasanya dia sulit menentukan arah. Nah, kalau dikasih clue seperti itu, B perut di kanan, D perut di kiri, susah membedakan arah, dan masih belum bisa membedakan B dan D, nah, itu bisa di monitoring lebih jauh, lebih lanjut ya, apakah anak ini menunjukkan gejala-gejala lain yang merupakan gejala disleksia. Kemudian ciri-ciri disleksia dalam membaca yang ketiga adalah ketidakmampuan membaca satu atau dua suku kata yang menjadi kata. Misalkan K dan A dibaca K, nah itu susah. C dan A dibaca ca, nah itu susah. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat adalah kesulitan dalam membaca kata yang ada eng atau nya, seperti nyanyi, ngambil, mengambil, menolong, itu susah. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ketidakmampuan membaca kata yang terdapat huruf mati, baik di tengah ataukah di akhir kata. Seperti contohnya huruf mati itu R pada kata kursi. Nah, ini biasanya anak disleksia bacanya kusi. Kemudian rumah. Nah, ini huruf matinya adalah H. Berarti di anak disleksia biasanya bacanya rumah. Nah, seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya, pada saat membaca, kalimat cenderung dibaca cepat tanpa jeda yang tepat. Nah, kalau ini sudah bisa membaca beberapa kata, selanjutnya dia dibaca tanpa ada intonasi cepat, lambat, atau jedanya. Misalkan, Ibu pergi ke pasar dengan membawa sepeda motor. Nah, seperti itu. Yang bagus kan, Ibu pergi ke pasar dengan membawa sepeda motor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ciri selanjutnya, pada saat membaca kalimat ada kata yang dilompati atau tidak dibaca. Ini disebut sebagai saccadic age movement. Jadi loncat-loncat dia bacanya. Gitu. Kemudian kesulitan memahami bacaan. Nah, jadi selain dia susah membaca, arti pemahaman individu terhadap
cerita dalam bacaan itu biasanya sulit ditangkap. Kemudian kita akan bahas tentang ciri-ciri anak dalam disleksia dalam menulis. Nah, pada anak disleksia dalam menulis, yang pertama adalah dia mengalami ketidakmampuan dalam menulis huruf atau mengurutkan huruf abjad. Sama ya, seperti disleksia dalam membaca. Yang pertama, kemudian kesalahan dalam menulis huruf-huruf yang hampir sama. B, D, P, Q, M, W, N, U. Ini hampir sama ya kayak tadi. Kemudian kesulitan menulis satu atau dua suku kata menjadi kata. Ya, hampir sama. Kemudian kesulitan dalam menulis kata yang terdapat huruf mati baik di tengah atau di akhir. Ini hampir sama seperti disleksia membaca, teman-teman. Kemudian, nah ini yang menulis disleksia menulis yang ciri khasnya adalah kesulitan dalam atau kesalahan dalam menulis garis kaki pada huruf tertentu seperti P, Q, G, P. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya teman-teman ya, di sini huruf G, nah ini ditulis sebagai E, seperti huruf E. Nah, jadi yang garis kakinya itu yang ini yang dimaksud. Nah, kemudian J ditulis kebalik seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ukuran dan bentuk huruf tidak proporsional. Penggunaan huruf besar dan kecil ini dicampur. Sulit pegang alat tulis dan cara menulis ini tidak konsisten. Ini ada contoh ya. Contoh teman-teman bisa lihat contoh tulisan anak yang mengalami disleksia. Huruf kapital A dicampur sama huruf yang biasa. Nah, ini kelihatan kan? Kerajinan ayaman. Nah, ayaman terdapat D. Nah, ini agak susah ya kita bacanya. Ini adalah contoh tulisan pada anak yang mengalami disleksia. Nah, anak yang mengalami disleksia dalam menulis ini mengalami kesalahan dalam menulis. Ada huruf yang tidak ditulis pada kata, misal tanggung jawab. Harusnya ditulis tanggung jawab, G-nya hilang. Anak disleksia juga mengalami kesulitan dalam memahami kalimat yang dibaca atau ditulis. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir dalam disleksia. Nah, ini adalah penanganan secara umum pada anak disleksia. Ini kita harus membuat cara proses pembelajaran yang nyaman, menarik. Tidak proses pembelajaran yang cenderung memberikan lebih keras, kemudian memberikan punishment. Nah, seperti itu. Itu dihindari ya, teman-teman. Kemudian pemberian remedial teaching. Jadi, diulang-ulang pembelajarannya. Kemudian kita bisa lakukan terapi. Nah, seperti itu. Kemudian menghindarkan stigma bahwa anak dengan disleksia adalah anak yang bodoh. Karena kesulitan membaca atau menulis. Karena pada dasarnya kemampuan membaca dan menulis itu bukan serta-merta menunjukkan prestasi belajar secara keseluruhan. Ya. Anak-anak disleksia ini memiliki bakat ya, teman-teman. Kita harus mengenalinya. Bakatnya cenderung yang bidang-bidang yang biasanya bisa dilakukan pada otak belahan kanan, seperti bakat yang terkait dengan seni, melukis, hafalan, nah seperti itu. Nah, potensi-potensi ini kita harus manfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau dalam rangka memotivasi si anak agar mau belajar dan membaca, seperti itu. Nah, kita masuk pada subtopik pembahasan selanjutnya, yaitu gangguan berhitung. Nah, gangguan berhitung ini ditunjukkan pada anak yang mengalami kurang penguasaan dalam kemampuan dasar berhitung. Kemampuan dasar berhitung itu adalah kemampuan menjumlah, mengurangi, membagi, dan mengkali. Nah, anak-anak gangguan berhitung ini biasanya muncul juga pada anak-anak usia sekolah. Nah, biasanya yang sudah dikenalkan pada operasi perhitungan. Kemampuan berhitung ini lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Nah, seperti itu. Keterampilan membacanya biasanya pada batas normal. Jadi anak bisa membaca tetapi kesulitan dalam menghitung.
Anak gangguan berhitung ini bukan dikarenakan gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Jadi, anak yang mengalami gangguan berhitung ini kemampuan penglihatannya itu normal atau tidak mengalami tuli seperti itu. Kemudian selanjutnya, subtopik bahasan selanjutnya adalah gangguan belajar campuran. Gangguan belajar campuran ini merupakan kategori sisa, ya, di mana gangguan ini tidak jelas. Anak dengan gangguan belajar campuran ini mengalami hambatan kemampuan berhitung, membaca, atau mengeja. Nah, perlu dicermati ya, anak gangguan belajar campuran ini bukan karena adanya retardasi mental atau inteligensi yang rendah. Dan juga bukan karena gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Jadi bukan dialami oleh anak yang mengalami tunanetra dan juga tuli. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan gangguan deteksi dini gangguan perkembangan anak, dalam hal ini yaitu deteksi dini gangguan perkembangan belajar khas pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.